Ini adalah makanan termewah di dunia. Setiap orang hanya boleh makan satu kali dalam hidupnya. Namun tak disangka, piring itu dibawa kembali dalam keadaan kosong. Di saat orang-orang masih belum paham, kebenaran pun terungkap. Kemudian jenazah dibawa ke dapur. Tak lama kemudian, sepiring iga langka dihadirkan ke meja makan. Kemudian koki keluar dan memberitahu semua orang. Bahan untuk masakan malam ini sebenarnya adalah Anda yang duduk di sini. Orang kaya itu panik, menarik istrinya dan berusaha pergi. Tapi manajer restoran memberitahunya, semua perahu di sini telah meninggalkan pelabuhan. Tidak seorang pun boleh berpikir untuk meninggalkan pulau ini malam ini. Orang kaya yang sombong bersiap memanggil pesawat pribadi. Namun letak pulau ini jauh dari daratan, pada dasarnya tidak ada sinyal telepon. Dia bermaksud untuk segera pergi, tetapi dipaksa kembali oleh pihak keamanan. Kemudian koki memberi perintah. Potong jari orang kaya itu. Orang lain yang menonton panik. Sekarang semua orang menyadari bahwa koki itu tidak bercanda. Bahan untuk hidangan malam ini adalah kalian semua yang duduk di sini. Pelanggan yang tidak mau menggunakan kursi untuk memecahkan jendela. Namun kaca itu tentu saja membuatnya putus asa. Kemudian koki membawa semua orang ke halaman. Dia dengan hati-hati memberi tamu pria waktu 40 detik untuk melarikan diri. Jika ditangkap lagi, akan dipanggang di oven dan diubah menjadi daging panggang. Pelanggan laki-laki hanya mendengarkan, jadi mengapa dia harus peduli dengan penampilannya? Mereka semua meninggalkan separuh lainnya dan melarikan diri. Tapi bawahan koki semuanya adalah pemburu yang baik. Dalam waktu kurang dari 5 menit, semua tamu pria yang melarikan diri berhasil ditangkap. Mereka dengan cemberut dipaksa kembali ke ruang makan. Koki ingin mengucapkan selamat kepada semua orang atas reuni mereka. Menyusun program secara khusus. Hanya melihat seorang pria memakai sayap bidadari yang tergantung tinggi. Kemudian tali itu perlahan turun ke bawah. Di bawah pandangan ketakutan semua orang. Dia seperti itu tenggelam ke dasar laut. Orang kaya ini tidak tahan. Dia meminta koki untuk memberinya nomor. Berharap menggunakan uang untuk membeli hidupnya. Namun seseorang mengenali orang yang baru saja tenggelam ke dasar laut. Saat ini orang terkaya di dunia. Menggunakan uang untuk membeli jaringan tidak berhasil. Melihat uang di tanganku juga menjadi kertas bekas. Semua orang kaya khawatir. Ini adalah restoran paling mesum di dunia. Koki bermaksud mengubah pengunjung menjadi hidangan lezat. Ketika dia hendak bertindak, dia melihat sesuatu yang aneh. Ternyata ada seorang gadis aneh di antara para tamu. Gadis ini tidak ada dalam daftar undangannya. Koki menanyai orang yang menemaninya. Dia sangat jujur. Dia tahu bahwa setiap orang yang datang ke sini hari ini akan mati. Jadi dia segera putus dengan pacarnya. Untuk sementara mencari pacar baru bernama Margot. Dia akan menjadi santapan semua orang. Mendengar ini, Margot dengan marah melangkah maju dan meninjunya. Koki melihat pemandangan ini dan merasa kasihan. Dia memutuskan untuk memberi Margot kesempatan. Selama dia bisa pergi ke gudang dan membantunya mendapatkan 1 tong rempah-rempah. Mungkin tidak menjadi makan malam-malam ini. Margot segera mengikutinya. Ambil kuncinya dan pergi ke gudang. Saat dia mengambil bumbu dan hendak pergi, secara tidak sengaja menemukan radio nirkabel. Dia segera menghubungi penjaga pantai yang dekat. Kemudian berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan dorong kotak besi itu kembali ke dapur. Benar saja, sebuah kapal besar muncul di laut. Semua orang tiba-tiba punya harapan. Sang koki mengerutkan kening dan segera memerintahkan seseorang untuk membersihkan darah dari wajah tamu tersebut. Pada saat yang sama, dia mengancam semua orang untuk tidak berbicara omong kosong. Jika tidak, akan mengeluarkan senjata dan segera menanganinya. Kemudian seorang penjaga pantai memasuki ruang makan. Melihat orang makan sepertinya bukan hal yang aneh. Dia hendak pergi ketika tiba-tiba matanya berbinar. Ternyata dia mengenali seorang bintang film Hollywood. Dia adalah penggemar berat orang ini. Jadi dia mengambil kertas dan pena dan dengan senang hati meminta tanda tangannya. Bintang itu berpikir dan menulis 2 kata yang menyelamatkan nyawa di atas kertas.
Penjaga pantai mengerti dan mengeluarkan senjatanya. Beritahu semua orang di sini untuk tidak bergerak. Dalam kekacauan itu, dia mengarahkan senjatanya lagi ke Margot. Detik berikut. Ini hanya korek api. Selesai akting. Ternyata ini ujian chef dengan Margot. Semua orang di sini dan kamu juga tidak bisa lepas dari penggunaannya sebagai makanan. Sekelompok orang kaya menghabiskan $500.000 AS untuk menghadiri jamuan makan tersebut. Tapi mereka menjadi makanan. Orang kaya itu bertanya kepada juru masak itu mengapa dia melakukan itu. Namun sang koki bertanya sebaliknya. Dia telah ke restoran itu puluhan kali. Tapi bisakah Anda menyebutkan makanan apa saja yang pernah dia makan? Orang itu diam. Meskipun setiap kali hidangan itu dibawakan, akan memperkenalkannya kepadanya. Tapi dia tidak bisa mengingat nama hidangan apapun. Karena itu, koki membawakan makanan pembuka. Ini adalah tortilla Meksiko. Tak disangka, kue tersebut memiliki sejarah kelam pelanggan yang tercetak di atasnya. Sang suami memberikan citra yang baik. Faktanya, kehidupan pribadi di baliknya sangat kacau. Orang-orang kaya baru bermunculan dalam semalam di pasar saham. Semua hasil sebenarnya palsu. Kemunafikan dan kebobrokan para elit. Mungkin itulah alasan kenapa chefnya begitu gila. Saat itu Margot tiba-tiba teringat pernah melihat foto di arsip. Koki sukses ini selalu memasang wajah datar. Sepertinya tidak menyenangkan sama sekali. Namun satu-satunya senyumannya adalah ketika dia sedang mempelajari profesinya. Membuat hamburger untuk pelanggan. Pintar tiba-tiba mengerti. Apakah dapat meninggalkan tempat jahat itu hidup-hidup atau tidak ditentukan oleh tindakan ini. Dia dengan berani berdiri untuk mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap makanan yang disajikan restoran itu. Karena ini hanyalah hal-hal yang mencolok di luar. Tidak hanya rasanya aneh, tapi juga kurang mengenyangkan. Sekarang dia hanya ingin hamburger keju. Tidak perlu lagi hal-hal yang tidak realistis itu. Hanya hamburger yang bisa mengenyangkan perut. Sang koki merenung. Hal ini sepertinya telah menyentuh lubuk hatinya. Dia mengambil bahan-bahannya dan secara pribadi membuat hamburger keju untuk Margot. Melihatnya dengan gembira mengunyah kue, wajah koki itu menunjukkan senyuman yang langka. Tapi hamburgernya terlalu besar. Margot bertanya apakah dia boleh membungkusnya dan membawanya pulang. Koki itu sangat terkejut setelah mendengar ini. Lalu segera mengambil tas itu untuk membantunya membungkusnya. Begitu saja, dia memegang sisa hamburger dan dengan berani meninggalkan restoran. Pelanggan lainnya tidak begitu baik. Mengikuti perintah tersebut, semua orang mengenakan pakaian yang terbuat dari permen kapas. Kenakan topi coklat. Kemudian asisten mengisi ulang anggur di restoran. Koki mengambil batu bara dari kompor. Melemparkannya ke tanah yang dipenuhi anggur. Api tiba-tiba berkobar. Seluruh restoran dilalap api. Pada akhirnya, hanya Margot yang mengusir kapal tersebut dari pulau.